各位家人，大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama, 感谢天师德, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namo Buddhaya. Salam bahagia, sahabat yang terkasih. Menyikapi takdir, rasanya kepingin hidup kita berubah, kan? Ya, berubah ke yang baik. Tentunya berharap mendapatkan maksimal suatu kepuasan. Terkadang, seperti seorang ibu rumah tangga yang sedang bersih-bersihkan rumah atau sapu-sapu di rumahnya dengan raut muka masem. Kelihatannya ibu ini sangat bersemangat membersihkan sapu-sapu rumahnya. Namun, si dia tidak menyadari pikirannya kotor. Dengan muka masem alias cemberut, dia yang telah berpikir kotor itu komat kamit keluar suara kecil. Buruk takdirku, sial nasibku. Tiap hari saya bisanya bersih-bersih dan sapu-sapu rumah. Kapan saya bisa bahagia jika begini terus? Aha, pendengar yang budiman. Semoga yang hadir di sini, kita tidak ada yang demikian. Persoalan dengan takdir ini dapat kita pelajari dan dengar dari Ibu Sinta menjelaskannya. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Selamat pagi, sekalian saya ucapkan salam senyum. Tadinya saya melihat ada yang ketawa mendengarkan ibu yang bersih-bersih. Rumahnya itu mukanya masem-masem alias cemberut. Seharusnya, syukurilah bahwa ibu itu masih punya rumah sendiri. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak keluarga yang tidak punya rumah. Berapa banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Bila saja si ibu rumah tangga tersebut memiliki semangat dan ada ikhtiar membersihkan pikiran yang tidak beda kuatnya dengan ketika ia membersihkan rumahnya. Niscaya raut mukanya tidak akan masem atau cemberut lagi. Sebab pikiran yang bersih adalah ketenangan dan kebahagiaan. Perlu disesalkan, banyak insan menempatkan prioritas. Seringkali merawat batin atau pikiran, melatih dan membersihkannya pada tempat urutan belakang. Kenapa kilesanya tidak diprioritaskan? Saya bahas sedikit tentang kilesa. Dalam ajaran agama Buddhis, kilesa adalah menggambarkan faktor mental yang dapat mengotori pikiran dan menyebabkan perbuatan buruk. Yang dikedepankan adalah seperti topik hari ini, yaitu mencederai takdir dan nasibnya. Padahal ketika kita mengatakan takdir-takdir ini itu, bukan membenarkan kegagalanmu, keapesanmu, tetapi ini kan perlu diterima atas ketentuannya. Dan tidaklah Sang Hyang Adi Buddha mematikan kamu untuk bangkit kembali. Coba dan mencoba lagi. Sang Hyang Adi Buddha bisa merubah kapan saja. Kekuatan apa yang dapat kita miliki untuk berubah? Yaitu doa, sembahyang, berbuat kebaikan, berdana. Ya, silahkan berbuat baik itu sebenarnya juga banyak pilihan dan caranya. Pada akhirnya kita bisa tahu ini takdir atau bukan. Kita tidak bisa menerawang. Kita bisa tahu setelah takdir itu terjadi. Memikirkan setelah ini, tentunya terkadang tidak sedikit insan itu cemas. Seperti pergeseran waktu yang terlihat pada jarum jam. Anda tidak tahu apa yang menunggu kita di depan. Apakah itu kelancaran, keberuntungan, yang dapat membawa kita gembira, atau rintangan yang membawa hati bergetar? Kecemasan adalah teman yang datang tanpa diundang. Ia membisikkan skenario buruk, menyusup, mengintip, padahal belum tentu terjadi. Pikiran kita mencoba mengontrol hal-hal yang sesungguhnya adalah di luar benak kita, namun sebenarnya membuat suatu kecemasan. Kita semua menginginkan suatu kepastian.
Tentunya kita ingin memahami untuk memegang kendali atas kehidupan kita. Bila kepastian tidak muncul, pikiran kita akan berontak. Semuanya tidak terlihat, tidak berujung. Maukah Anda hidup hanya menerima takdir? Apa kata nasib? Kata nasib. Kata nasib sebenarnya kita berucap sambil senyum dan sangat mencintai takdir apapun jadinya. Inilah filsafat kuno Stoik dengan sebuah frasa amor fati atau mencintai takdir. Mengajarkan perspektif yang mendalam dan transformatif, perubahan yang pantas diikuti. Filosofi amor fati hanya mengajarkan kita hanya menerima apa yang terjadi, tetapi sebaliknya dapat kita lihat adanya hal-hal yang mengandung positif. Apakah itu tumpukan masalah atau kebahagiaan? Jadi, takdir terkadang kita mengatakan nasib. Ini suatu penderitaan pun. Ini bukanlah tentang pasrah atau angkat tangan. Tentunya dengan suatu keberanian serta memiliki pikiran yang tenang, kita menganalisa amor fati ini lebih dalam. Pemahaman lebih luas bagaimana amor fati dapat menjadi jaminan pada kehidupan kita tanpa rasa takut. Keluar dari kegalauan, kebingungan, kecemasan, menjumpai suatu keindahan dan kedamaian pada kondisi ketidakpastian atau labil. Jalani hidup dengan penuh keberanian dan percaya diri. Jadi apa itu amor fati? Diterjemahkan, amor fati dalam bahasa Sanskerta artinya cinta takdir, konsep menerima kenyataan dalam hidup, dan kita menerimanya dengan rasa tidak takut. Ketika seseorang melihat sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, termasuk penderitaan, kesulitan-kesulitan, dan kehilangan berbagai sesuatu yang baik, atau paling tidak sesuatu yang perlu. Kebutuhan manusia untuk memisahkan pengalaman menjadi dua bagian pilihan, yaitu pertama adalah keinginan, yang kedua adalah penolakan. Diartikan, bila keinginan kita tercapai, kita merasa puas. Dan jika penolakan, kita terjerumus dalam rasa takut dan kecewa. Semisal, jika kita kehilangan job atau pekerjaan, pikiran Anda menciptakan skenario terburuk meskipun itu belum tentu terjadi. Reaksi fisik yang emosional, seperti rasa tidak bahagia, tidak tenang, bahkan sulit tidur. Amor fati adalah prinsip dari stoicisme, cinta pada takdir. Apakah yang dapat dipahami? Amor fati mengajarkan kita tidak hanya menerima, tapi juga mencintai segala kejadian takdir dalam hidup. Baik itu senang atau sedih, berhasil atau gagal. Ini bukan sekedar pasrah atau menyerah. Serta ini belum tentu dapat diforecastkan atau ramalan atau perkiraan bahwa nasib Anda itu tidak terang. Tetapi tetap mencintai setiap momen yang terjadi. Rintangan ataupun kesuksesan adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup kita. Pembelajaran dari filsafat Stoik, amor fati, ini memang tidak bisa dipungkiri. Tentunya ada kaitan dengan karma, reinkarnasi, takdir, nasib, dan telah kita dapat pelajari walaupun sedikit pemahaman saja. Namun telah menggerakkan sedikit momen kita dapat lebih tidak cemas dan memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan menemukan makna yang lebih besar dan baik dalam hidup. Tidak jarang juga kita mendengarkan what goes around comes around, yaitu apa yang kita tabur akan kita tuai. Namun, di penghujung pembelajaran hari ini, sekali lagi kita secara tidak perlu ragu-ragu lagi, jauhkan kecemasan. Semoga Dharma hari ini mencerahkan kita semua. Salam Dhamma, Namo Buddhaya. Saya Sinta,
Kembali ke moderator dipersilahkan. 谢谢。Dari apa yang saya dengar tadi, Amor Fati memberikan satu pesan. Jangan melawan apa yang terjadi, tapi terimalah dengan hati terbuka. Dengan itu, Anda akan menemukan kekuatan sejati untuk terus maju. Mulai hari ini, terapkan Amor Fati. Jangan hanya menerima takdir. Apa kata nasib sekali lagi, tapi cintai setiap langkah yang membentuk hidup Anda. Kita lanjuti dan mempersilahkan Ibu Guru Hong mendiskusikan kembali. 大家好， Ya, semuanya apa kabar? 好，我们生活在这个世界上哦，有很多事情是没有办法预测的哦。人在风暴中可以把挑战视为机遇。当我们热爱自己的命运时，就没有必要将挑战视为障碍。 Kehidupan adalah aliran peristiwa-peristiwa yang sulit kita mendugakannya. Bahkan di tengah badai kehidupan, kita dapat melihat tantangan sebagai peluang. Ketika kita mencintai takdir kita, tidak perlu lagi melihat tantangan kita sebagai suatu hambatan. 但是呢，我们要作为一个要成长、要学习的机会，我们就要让它成为一个有用的时刻。 Tetapi, sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, jadikan satu momen yang bermanfaat. 因为呢，每一次的困难都是机会，都是磨练我们的本性，加强我们对自己的认识，并在我们的生活中找到更好、更有意义。 Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperkuat karakter kita, memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri, dan menemukan makna yang lebih besar dan baik di dalam kehidupan kita ini. 例如呢，你最初的失业，可能就是探索新的职业的机会，或是可以更加独立。 Semisalnya, jika kehilangan suatu pekerjaan pada awalnya, tetapi ini juga bisa menjadi suatu peluang untuk mengeksplorasi karir yang baru, atau kita bisa lebih mandiri. 同样的，我们面对许多的障碍和应对慢性疾病，可以让我们更加清醒的生活，珍惜每一个时刻。 Begitu pula menghadapi banyak rintangan dan menghadapi penyakit kronis bisa menjadi undangan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar atau conscious dan menghargai setiap momen. 有一句短语呢，就是命运之爱，是通往自由的道路，开启真正自由的道路。这种自由不是要控制一切，而是要接受生活原本存在的。 Frasa Amor Fati adalah jalan menuju kebebasan, membuka jalan kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan memiliki kendali atas segala sesuatu, tetapi tentang menyambut hidup sebagaimana adanya. 其实呢，我们没有什么真正的错误的。每个机会都是有一个伟大的目的跟利益，这个就是热爱我们的命运。 Kita menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar salah, dan setiap kesempatan memiliki tujuan dan manfaat yang besar. Inilah mencintai takdir kita. 有了热爱我们的命运，我们就不会再浪费精力去跟这些现实状况做争斗。我们可以开始过着很充满和平、幸福和勇气的新生活。
Dengan amor fati, kita berhenti membuang energi untuk melawan kenyataan dan mulai menjalankan kehidupan baru penuh kedamaian dan kebahagiaan, serta juga keberanian. 生活呢变得更轻松、更美好、更有意义。这个就是我们真正的身份，不再沉迷于过去，也不再沉迷于未来。这一刻就实地的存在的。 Hidup menjadi lebih ringan dan lebih indah dan bermanfaat. Inilah kita benar-benar hadir di sini. Tidak lagi terjebak pada masa lalu, tidak terobsesi masa depan. Inilah benar-benar hadir di sini, di saat ini. 再一次的提醒我们哦，热爱我们的命运。我们每一个人都有自己快乐美好的生活，跟多彩多姿的旅程。 Dan lagi, amor fati adalah pemelekat di pikiran bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh warna-warni. Dan tentunya masing-masing kita memiliki keindahannya sendiri-sendiri. 即使简单地逃避生活中所做所有的垃圾，这个也是一种策略。 Ini adalah strategi, bahkan pelarian sederhana dari semua omong kosong yang telah Anda lakukan di dalam kehidupanmu. 这个就是我们的生活，我们的命运。我的命运，所以我才配得上这个，配得上那个。无论你如何称呼你的命运，也是你自己创造的。 Inilah hidupku, takdirku, maupun nasibku. Itulah mengapa aku layak, gitu dan gini. Apapun yang Anda sebut dengan takdirmu itu juga diciptakan oleh dirimu sendiri. 如果你能够意志地创造它，那你的生活就一定有这个算术、尺度跟算盘。 Jika Anda bisa menciptakannya secara sadar, ada parameternya, timbangan, sempoat tertentu pada hidupmu. 要完全改变它，并指引它走向不同的方向，是需要超越的身体跟思想的努力。我们在这里所做所有科学，仅此而已。如果它能够让你的能量变得更柔和一些的话， Dibutuhkan usaha melebihi tubuh dan pikiran untuk sepenuhnya merubahnya dan mengarahkannya ke arah yang sudah berbeda. Seluruh ilmu yang kita lakukan di sini ya hanya itu, jika membuat energimu sedikit lebih lunak. 可以这样子说啦，或是让我们做一些数学题目，来作为你生活一个观看。 Boleh dikatakan atau mari kita sedikit bermatematika sebagai perspektif dalam hidupmu. 第一，如果你能够掌握你自己的身体，去计算，你的命运大约有15-20% 掌握在你的手上。 Yang pertama, jika Anda memiliki penguasaan atas tubuh Anda, dihitung sekitar 15 hingga 20% dari takdir Anda akan berada di tanganmu. 第二，如果你能够主宰你自己的心，去这个计算，你的生命和命运大约有50% 至60% 是掌握在你的手上。 Lalu yang kedua, kalau Anda memiliki penguasaan atas pikiran Anda, dihitung sekitar 50% hingga 60% dari hidup dan takdir Anda akan berada di tanganmu. 最后， Dan yang terakhir, 第三，如果你掌握了能量，那么现在的你，生命已经达到100%。
如果你的命运就掌握在你的手中。 Ya, yang terakhir, yang ketiga, kalau Anda memiliki penguasaan atas energi, nah inilah kehidupan Anda di total telah mencapai 100%, bahwa takdirmu akan berada di tanganmu. 那这里我们是用科学的讨论，你可以选择你出生的地点吗？好，现在你选择，但你选择的是无意志的，或者你也可以选择有意志的，选择是否出生，也可以选择。 Di sini kita berdiskusi sebuah ilmu, di mana dapat memilih rahim tempat dilahirkan. Bahkan sekarang pun Anda sedang memilih, tetapi pilihanmu secara tidak sadar, yaitu unconscious. Atau kamu juga bisa memilih secara sadar, yaitu conscious. Apakah memilih untuk lahir atau tidak lahir? Itu juga bisa dipilih. 所以，我们等一下来探讨这个故事。 Ya, mari kita diskusikan sejenak cerita ini. 哦，有这样一个故事， Ya, ada sebuah cerita. 一名男士给一只猴子一张10万卢比的钞票，跟一根香蕉。在这种情况下，猴子会选择10万吨印尼盾还是一只香蕉？ Ada seorang bapak memberikan selembar uang sebesar 100.000 rupiah dan sesisir pisang kepada seekor monyet. Dalam hal ini, si monyet memilih uang 100.000 rupiah itu atau pisang. 如果我是一个正常人，用逻辑思考的方式，用10万印尼盾，我可以买不止一串香蕉啊，也许我可以买10串香蕉。 Jika saya adalah manusia yang normal, cara berpikir saya, logikanya dengan 100.000 rupiah itu, saya bisa beli lebih banyak dari sesisir pisang. Mungkin bisa beli 10 sisir. 然而，猴子的想法不同哦，他会选择一串香蕉。在这里，一串香蕉是他主要选择的一部分。猴子当然是这样子。如果我们可以跟他交谈，他会说：“今天我找到了这一生中最好的业力，怎么有人给我了一串香蕉？”哦，这个猴子的心里面就想啊，今天上帝派了天使啊，用一串香蕉来偿还我的善业。 Namun, lain dengan cara berpikir seekor kera. Dia akan memilih sesisir pisang. Di sini, sesisir pisang adalah merupakan bagian dari pilihannya yang utama dari si kera. Tentunya jika kita bisa berbicara dengan dia, dia akan mengatakan, "Hari ini saya menemukan karma terbaik dalam hidup ini. Kok ada orang memberi saya sisir pisang?" Dan mungkin di benak si kera, hari ini Tuhan mengirim utusannya untuk melunasi karma baikku dengan sesisir pisang. 这看起来不好笑也不奇怪。 事实的确是事实，的确如此，是不是？ Rasanya ini tidak lucu dan aneh. Memang demikian, iya enggak? 让我们一起来了解一下今天的故事当中，命运之爱是什么？我们的业，我们将它定位在猴子；我们的运将它定位在狗。 我们的命将它定位在猫，轮回我们将它定位在人。我们来看看， Mari kita pelajari bersama-sama apa itu amor fati dalam cerita hari ini. Kama kita memposisikannya pada monyet. Takdir kita memposisikannya pada seekor anjing. Nasib kita memposisikannya kepada seekor kucing.
Dan untuk reinkarnasi, kita memposisikannya pada manusia. Mari kita simak. 有一次，菩提好人，他在城市里面度假好几周，就带了2包薯条回到他的村庄。 Suatu ketika, Bodhi kembali ke kampungnya setelah beberapa minggu liburan di kota dengan membawakan 2 bungkus kentang goreng atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan French fries. 那他的目的就是在村子里面也可以享用薯条。 Ya, maksud dan tujuannya jika pada saat di kampung pun dia masih tetap bisa menikmati makanan kentang goreng itu. 没想到，当菩提想起有薯条的时候，他想吃，可是发现了薯条有点软呐、他很失望，也不想吃了，就把薯条丢到这个院子里。 Tak terduga, saat mengingat makanan tersebut, si Bodhi merasa kecewa karena pada saat dia mau memakan, ternyata kentang goreng itu sudah agak melempem. Timbul keengganan untuk mencicipinya atau memakannya, dan makanan tersebut ditaruh keluar di halaman rumahnya. 那菩提呢，很快就想到啊，他的宠物就是狗跟猫一定会来吃这个薯条。 Bodhi sadar nanti sebentar lagi anjing dan kucing peliharaannya pasti akan memakan kentang tersebut. 真的，这个狗跟猫，因为它的嗅觉很敏锐，所以很快的就靠近薯条了。 Kenyataannya benar. Kucing dan anjing dengan memiliki penciuman yang tajam mendekati makanan tersebut. 就在这个时候，这个猫跟狗啊都想抢，所以他们就打起来，都想吃这个薯条啊。为了这个薯条，他们就吵起来打架了。 Pada kondisi saat itu, antara kucing dan anjing ada timbul suatu keributan. Masing-masing mengambil sikap menguasai makanan baru tersebut, yaitu kentang goreng dari kota. 所以这是真的，这句言语就是说，你看动物也会因为食物而打架。2只动物争吵起来了，这个时候就被猴子听到了。 Binatang ribut karena makanan. Ini benar, peribahasa ini. Keduanya pun saling bertengkar. Momen ini terdengar oleh seekor kera. 那猴子呢，就从这棵树走到这棵树，就是靠近，就是走进这个狗跟猫啊，就打招呼啊，嗨嗨嗨，朋友们，你们在吵什么？ Dari pohon ke pohon, sang kera mendekati anjing dan kucing itu, lalu menyapa, "Hai teman, apa yang kalian ributkan?" 那狗跟猫呢，就是讲了，就是说，哦，这个薯条2个都想吃，就是分配的不平均。 Si kucing dan anjing menjelaskan persoalan mereka. Pada intinya, pembagian dari kentang goreng itu tidak merata. 那猴子呢，就利用这个机会就说啦，他说：“嘿嘿，朋友，这个真的非常简单嘛。”他说：“我来帮你分配。” Momen ini digunakan oleh kera dan berkata, "Hai teman, itu sangat gampang. Mari saya bantu dalam pembagian ini." 那猴子呢，就拿了2包薯条，他说：“我来称一称，我来称一称。”他说：“我在上面称比较稳定呐、那左边就是狗的，右边就是猫的。” Lalu si kera mengambil 2 bungkus kentang tersebut. Ini akan saya timbang dari atas pohon yang lebih stabil. Yang kiri bungkusan punya si anjing. Yang kanan bungkusan punya si kucing. 那猴子呢，就从这个就从那个树上啊，就跟他说，就说啊，狗啊，你的东西比较重，这个不公平所以我用一点时间来平衡跟猫的。 Dari di ketinggian pohon, si kera berkata, "Hai anjing, punyamu
yang ini lebih berat. Ini rasanya tidak adil, kurang adil. Saya ambil sedikit agar seimbang dengan kepunyaan si kucing. 这个树下的猫跟狗啊都没有意识到，狗的部分已经减少了，已经被猴子吃掉了。 Tanpa disadari oleh kucing dan anjing di bawah pohon, pengurangan dari si anjing itu telah dimakan oleh si kera. 那这些称的方法，就是划分的方式，就是猴子一直不断的找出，等一下这个猫的比较重啦，等一下这个狗的比较重啦，等一下这个猫的啦，等一下这个狗的，就是一直在这边转来转去。 Cara untuk membagikan rata ini terus-menerus dibuat oleh si kera ini demikian. Setelah ini kucing yang lebih berat, setelah itu yang milik anjing lebih banyak, setelah ini yang milik kucing lebih banyak. 那这个秤呢就不能够有一个正确，最后呢这个秤就停下来了啊。这个时候猴子已经把这个2包的薯条啊吃完了。 Jadi putar-putar timbangan tidak menghasilkan satu kepastian. Pada akhirnya timbangan tersebut berhenti dan pada saat itu pun kentang goreng itu keduanya sudah habis dimakan oleh si kera. 那这个故事能够听得懂吗？我们可以很简单的可以来讨论一下。 Ya, dapat dipahamikah cerita ini? Ya, dapat kita simpulkan dengan sederhana. 那我们讨论的第一题就是菩提，它是人，是轮回的一部分，是一个在一生中做过一些正常事情的人。即使他在旅行中有一些就是有一些买一些东西啦，到各个地方去采购啦。 Ya, kita kesimpulan yang pertama. Si Bodhi, yaitu manusia, itu adalah bagian dari reinkarnasi dan insan yang telah melakukan suatu kewajaran di kehidupannya, yaitu belanja pada saat berpergian. 那讨论的第二，我们可以在这个故事中看到猴子业力，这只猴子享受它的善业，尽管有时候我们认为它非常的狡猾。 Lalu yang kedua, monyet, yaitu kama atau karma. Di sini dapat kita ketahui di dalam cerita ini, si monyet ini menikmati karma baiknya, walaupun terkadang kita berpikir sangat licik. 讨论的第三，在这个故事里，我们都可以看到这个狗就是运。狗固然它虽然它体积比这个猫还大一些，但命运决定了，不管说你的体积多大，在掌握这种食物时都难逃失败。 Lalu yang ketiga, yaitu anjing atau takdir. Di sini dapat kita ketahui di dalam cerita ini, si anjing tentunya lebih hebat dari si kucing. Namun, takdir menentukan sehebat apapun kamu, tidak luput dari kegagalan dalam menguasai makanan tersebut. 那讨论的第四，就是我们在这个故事中可以看到这个猫，猫就是命。必须说，猫是不可能跟狗争呐、然而，如果它不受伤害，它也不能够接受这个机会啊。 Lalu yang terakhir, yang keempat, kucing, yaitu nasib. Di sini dapat diketahui dalam cerita ini, si kucing sesungguhnya memang harus dikatakan tidak mungkin bisa berebut dengan si anjing. Namun, peluang yang terjadi tidak dapat diterima dengan tidak melukai nasibnya. 那这个故事的意义，就是斯多葛派的哲学家，他向
世界展示了命运之爱，一直作为一个特殊的公式，为什么会出现焦虑？ Arti dari cerita ini, filosof Stoik telah menyajikan kepada dunia frasa amor fati sebagai rumus khusus. Mengapa kecemasan muncul? 因为在这个世界上，我们生活在这个世界上，常常会面临不确定性，面对的无法预测的事情时，我们总是用徒劳的方式来控制未来，因为现实的生活是很难控制的。 Ya dikarenakan kehidupan di dunia sering menghadapi ketidakpastian. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat kepastian mengontrol masa depan dengan suatu cara yang hampir selalu sia-sia. Karena pada kenyataannya kehidupan itu sukar dikendalikan. 所以他教我们用了这句短语，热爱我们的命运，来增强我们的身体跟思想。 Dan beliau mengajarkan untuk kuatkan tubuh dan pikiran kita dengan frasa amor fati ini. 愿一切众生幸福。 Ya, semoga semua makhluk di dunia berbahagia. 今天的智慧之言就是危机就是转机。 Kata mutiara untuk Puja Bakti hari ini, Weiji 就是转机. Hari-hari kelancaran dimaknai dengan perbandingan antara takdir, nasib, karma, dan reinkarnasi. Tidaklah Tuhan mematikan kamu untuk bangkit kembali. Namun, cintailah takdir, mengajarkan perspektif yang dalam dan transformatif. Perubahan pantas diikuti, tetapi ini juga bisa menjadi peluang untuk mengeksplorasi karir barumu, dikutip oleh Master Sun. 所以我们来做一个结束。 Ya, sekarang kita bisa simpulkan dalam suatu penutupan ini. 感谢天师德，希望以上的故事对大家有所帮助。我们要一直不断的学习，不要忘记了要参加下次的礼拜。 Ya, Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari belajar terus. Jangan lupa mengikuti puja bakti selanjutnya. 愿世间一切众生幸福。 Ya, semoga semua makhluk hidup di dunia berbahagia. 那我们现在进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian zishue shengsi, yaitu renungan untuk kita belajar sendiri. 自学省思第一，你能理解当今文化的发展中吗？保持你的信仰完整所面临的挑战吗？ Renungan kita yang pertama, bisakah Anda mengerti tantangan yang Anda hadapi dalam menjaga integritas iman Anda di dalam perkembangan budaya sekarang? 自学省思第二，你可以采取哪一些具体的步骤来确保自己不焦虑？ Lalu renungan yang kedua, langkah konkret apa yang Anda bisa ambil untuk memastikan bahwa Anda tidak cemas? 自学省思第三，这是非常低声的场面，顺利还是朋友不请自来，闯入是事情还没有发生时偷看。 Lalu yang terakhir, yang ketiga, apakah itu bisikan skenario, kelancaran atau teman yang datang tanpa diundang? Menyusup, mengintip, padahal belum terjadi. 那我们要进入神圣的祷告，我们把下个活动交给吉峰。 Ya, 谢谢. Ya, sekarang kita memasuki ke bagian berdoa.
mari kita mempersiapkan pikiran dan hati kita supaya kita dapat menjalankan doa ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Ya Buddha, Ya Buddha, terima kasih atas proses pertumbuhan terima kasih atas proses pertumbuhan yang Engkau berikan yang Engkau berikan dalam hidup kami ini. dalam hidup kami ini. Ajari kami Ajari kami untuk sabar menerima untuk sabar menerima kenyataan dalam hidup kenyataan dalam dengan rasa tidak takut dengan rasa tidak takut keluar dari kecemasan, keluar dari kemasan, menjumpai suatu keindahan menjumpai suatu keindahan dan kedamaian, dan kedamaian, serta percaya diri. serta percaya diri. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Pujilah Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛。 Namo Bensi释迦Muni Fo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天师的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Ya, sebelum kita mengakhiri puja bakti kita untuk hari ini, mari kita mendengarkan bacaan sabda syair kearifan dari Samyutta Nikaya 1 ayat yang ke-37. Mari kita dengarkan versi Mandarinya terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Ibu Geruhong. Dipersilahkan. 智慧师藏经相应部第1章37节，自己做的善事，将来就是好朋友。 Mari kita bacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya dari Samyutta Nikaya yang pertama ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Perbuatan baik yang dilakukan oleh diri sendiri merupakan sahabat baik pada masa yang akan datang. 那下周不要忘了，不要错过下一集，能够让我们继续沐浴在佛陀的智慧当中。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan pertemuan dan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 祝福各位家人平安健康，学习愉快。以上。 Mendoakan semuanya dalam keadaan yang sehat selalu, dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan juga dalam proses pembelajaran ini, kita selalu dilancarkan dan diselimuti oleh kebahagiaan. 好，一